Shalom saudara. Halo. Kita sudah mau masuk akhir tahun ya saudara. Seminggu lagi kita tutup tahun. Saudara, waktu kita masih kanak-kanak, sebelum kita dapat menulis atau membaca, sudah sering kita mendengar sesuatu itu dari orang tua atau dari lingkungan kita tentang Elohim melalui kitab suci. Nah, setelah kita dapat membaca, kita membaca sendiri kitab suci, lalu mengenal bahwa kitab suci adalah sumber kebenaran, sumber keimanan kita. Kitab suci sebagai sumber keimanan tentu perlu diuji kebenarannya. Benar nggak saudara? Benarkah kitab suci itu berasal dari Elohim yang kita sembah atau bukan? Boleh nggak sih kita menguji kebenaran bahwa kitab suci itu berasal dari Elohim yang kita sembah? Boleh. Boleh nggak? Boleh. 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 Karena firman Tuhan di dalam Malaiki 3 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, ujilah aku dengan cara ini, Yahweh Shebaot berfirman. Jadi kita boleh menguji kebenaran daripada kitab suci. Lalu apa yang kita uji? Apa yang kita uji? Yang kita uji adalah apakah benar kitab suci itu dari Elohim atau bukan. Bagaimana mengujinya saudara? Bagaimana kita menguji kebenaran daripada kitab suci? Ya, kita menguji kebenaran kitab suci itu menurut petunjuk dari Tuhan pemilik kitab suci itu sendiri saudara. Bagaimana petunjuk Tuhan itu? Bagaimana petunjuk Tuhan itu? Tuhan memberi petunjuk cara mengujinya, yaitu bahwa firman Tuhan itu semuanya terjadi, atau semuanya sampai dan semuanya digenapi. Benar nggak saudara? Nah. Firman Tuhan sebelum terjadi itu disebut apa saudara? Firman Tuhan sebelum terjadi disebut apa? Nubuat. Sebelum terjadi disebut nubuat. Dan dalam kitab terdapat sekitar kurang lebih 6.000 nubuat. Dan sebagian besar dari 6.000 nubuat itu telah digenapi dan sebagian kecil belum digenapi. Nubuat yang telah digenapi apa aja saudara? Nubuat yang sudah digenapi itu apa aja? Kelahiran Tuhan Yesua. Kemudian ketuhanan Yesua itu yang sudah digenapi. Kemudian nubuatan yang sedang digenapi apa? Apa? Kitab Wahyu. Selain itu kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Belum digenapi. Kemudian nubuatan yang belum digenapi apa? Bangunan suci. Bangunan bait suci. Terus yang lebih ini lagi, kedatangan Yang kedua kali. Tuhan Yesua yang kedua kali. Itu nubuat yang belum digenapi. Untuk itu saudara, pada hari ini di mana seluruh dunia sedang merayakan apa nih? Hari Natal, yang orang Kristen percaya jatuh pada tanggal 25 Desember, tepat pada hari ini. Untuk itu khotbah saya pada pagi hari ini akan saya beri judul Lahir untuk mati dan bangkit. Lahir untuk mati dan bangkit. Mari kita buka, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Lukas 1. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Saya tunggu. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Sudah ketemu?
Maria. Lukas 1 ayat 34 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Maria berkata kepada malaikat itu. 34 ayat 34 sampai 37. Lukas 1 bukan? Lukas 1 7 itu 34 sampai 37. 34. Nah, iya. Dan Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum mengenal laki-laki? Dan sambil menjawab, malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, dia akan disebut putra Elohim. Dan lihatlah, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Saudaraku yang terkasih, dari pembacaan ini, saudara-saudara waktu masih ingat gak film seri televisi zaman kita masih anak-anak, mungkin masih remaja, film itu loh, Mission Impossible. Mission Impossible, ada yang ingat? Saya dulu suka. Itu film TV, saudara. Dulu saya sangat suka nonton, pasti setiap minggu saya nonton. Film tersebut menceritakan seorang agen yang harus membobol apa, saudara? Kantor, ya, Amerika. Dan itu tentu pengamanannya kantor itu ketat sekali, saudara. Film tersebut sebenarnya adalah misi yang tidak mungkin, yang tidak dapat dilakukan, saudara. Tetapi ternyata di dalam film Mission Impossible, misi tersebut dapat dilakukan. Mission Impossible itu apa, saudara? Misi yang tidak mungkin. Misi yang tidak mungkin, misi yang mustahil, atau tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang hebat sekalipun, karena penjagaannya super ketat, saudara. Tapi di film tersebut menceritakan bahwa sesuatu yang mustahil ternyata bisa dilakukan, saudara. Karena apa, saudara? Karena apa bisa dilakukan di film tersebut? Karena kecanggihan daripada teknologi. Kemudian karena ada tim kerjasama. Kemudian apalagi? Karena nekat, saudara. Kalau nggak nekat nggak mungkin, saudara. Ini orang-orang yang nekat. Mission Impossible artinya mengalami hal-hal yang mustahil. Itu ada di film, saudara. Nah, sekarang kita akan menyorot dari Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Ada kisah Mission Impossible yang sama, saudara. Sesuatu misi yang tidak mungkin, tetapi kemudian Maria mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia lainnya. Elisabet pun mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia lainnya, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab apa? Di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Amin. Amin. Dalam kisah Lukas 1 ayat 34 sampai 37, ini yang lebih utama itu bukan tentang misi Maria mengandung Yesua, bukan juga misi Elisabet yang mengandung Yohanes. Bukan itu, saudara. Tetapi tentang misi seorang bayi yang dilahirkan daripada Maria. Jadi apa misi bayi yang lahir dalam rahim Maria, saudara? Kitab suci mencatat beberapa misi bayi yang lahir di Bethlehem. Dan hari ini kita akan pelajari beberapa Mission Impossible yang dialami oleh Yesua. Apa
Apa misi Yesua mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia, saudara? Yang pertama, saudara, misi Yahweh turun ke dunia menjadi manusia. Coba kita buka Yohanes 1. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1, di situ dikatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Kemudian ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 di situ dikatakan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi saudaraku yang terkasih, bayi yang turun ke dunia atau roh yang masuk dalam daging itu adalah siapa, saudara? Firman. Firman itu siapa? Bapa Yahweh. Jadi roh yang masuk dalam daging itu adalah Bapa Yahweh. Sehingga Rasul Yohanes kemudian mencatat di dalam ayat yang ke-14 itu, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Lalu orang-orang yang tidak percaya pada proses ini kemudian mengatakan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yahweh menjadi manusia? Bagaimana mungkin? Itu bagi orang yang tidak percaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel di dalam Lukas 1 ayat 37? Di situ dikatakan, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Bagaimana mekanismenya, saudara? Bagaimana proses kerjanya, saudara? Kita lihat Filipi. Kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Di situ dikatakan, karena apa yang ada di dalam Hamasia Yesua, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba, agar berada dalam keserupaan manusia. Saudara boleh garis bawahi, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri. Bagaimana misi yang pertama yang mustahil bisa dilaksanakan, saudara? Roh Elohim itu harus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, saudara. Jadi jelas bahwa Yesua itu rela mengosongkan dirinya. Itu sebuah fakta sejarah yang terjadi di muka bumi ini, saudara. Apa itu mengosongkan diri, saudara? Apa itu mengosongkan diri? Yaitu membuat dirinya tidak memiliki reputasi, atau membuat dirinya itu tidak ada apa-apanya. Orang yang mempunyai sebuah reputasi, tentu orang itu akan menjaga dirinya itu baik-baik agar reputasinya itu tidak hancur, saudara. Benar nggak, saudara? Apa itu reputasi, saudara? Reputasi yaitu perbuatan baik yang menghasilkan nama baik. Maka tidak heran jika Yesua Hamasia mengambil rupa seorang hamba, dan rupa yang awalnya mulia sebagai pencipta langit dan bumi harus mengambil rupa makhluk ciptaan yang diciptakan, saudara. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, 2
2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Di sini menjelaskan bagaimana mengosongkan diri dalam bentuk yang lain, saudara. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesua HaMasiah, bahwa sekalipun kaya, Dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya oleh kemiskinan itu. Elohim itu kaya, tetapi Dia rela menjadi miskin, membuat dirinya tidak punya reputasi lagi, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan daripada Tuhan Yesua HaMasiah. Miskin di sini menggambarkan ketidakberdayaan, supaya kita menjadi berdaya oleh karena ketidakberdayaannya, saudara. Supaya kita bisa berdaya. Kita yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri bisa mengerjakan keselamatan kita. Karena apa, saudara? Sesuatu yang diberikan, yang kita kenal sebagai kasih karunia, saudara, sebagai anugerah, saudara. Coba kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tentu saudara sudah hafal ayat ini. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita harus bisa hidup seperti manusia Yesua, saudara. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, Filipi kedua ayat yang kelima, di situ dikatakan, karena apa yang ada di dalam HaMasiah Yesua, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Mengapa, saudara? Mengapa? Inilah kesalehan yang sebenarnya adalah Yesua HaMasiah. Oleh sebab itu, orang yang tidak bisa mengatakan, oh saya nih orang saleh, tetapi kemudian meneladani tokoh yang lain yang ngaku-ngaku Nabi Elohim, tapi bukan Nabi Tuhan. Coba saudara perhatikan tokoh-tokoh di muka bumi ini, saudara. Tidak ada yang seagung daripada Tuhan Yesua HaMasiah. Saudara boleh cek dalam sejarah, saudara boleh cek di dalam literatur, tokoh-tokoh agama di dunia ini yang dipuji-puji, tetapi sejarah membuktikan hidupnya hancur, saudara. Menikah dengan anak kecil, mengawini banyak perempuan-perempuan, saudara. Tetapi coba lihat Yesua HaMasiah, Dia adalah model kesalehan yang sejati, saudara. Itulah misi yang impossible. Jadi Yesua model kesalehan daripada kehidupan kita, saudara. Sehingga kita harus percaya kepadanya dan kita harus mengikuti jejaknya, saudara. Kalau saudara meneladani seseorang, saudara pasti mengikuti akan jejaknya, saudara. Apa yang menjadi kesukaan orang yang saudara teladani, apa yang menjadi keinginan hatinya, pasti saudara akan menjadikan dia model. Saudara pasti akan ikuti, saudara. Itu misi yang pertama, saudara. Sekarang misi yang kedua, saudara. Apa misi Yesua mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia? Memperkenalkan pribadi Yahweh yang benar, memperkenalkan pribadi Yahweh yang benar. Saudaraku yang terkasih, bayi yang lahir di Bethlehem ini, setelah melakukan misinya menjadi manusia, dalam hidupnya Yesua mempunyai misi.
Misinya yaitu memperkenalkan Yahweh yang benar itu seperti apa, saudara. Saudaraku yang terkasih, semua sesembahan di muka bumi ini bisa kita panggil dengan Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa dengan memanggil Tuhan, maka semua Tuhan itu, baik Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Kristen, itu akan datang semua, saudara. Kemudian Tuhan yang datang itu bertanya, Tuhan yang mana yang kamu panggil? Apakah saya? Saya. Jadi saudara, di dalam pemanggilan nama Tuhan itu harus jelas di dalam pemanggilan nama Tuhan, saudara. Orang Kristen sendiri banyak yang tidak mengetahui siapa Tuhannya, saudara. Tidak tahu nama Sang Penciptanya. Orang Kristen percaya Yesua, tetapi anti sama Bapak Yahweh. Tuhannya umat Muslim namanya siapa, saudara? Allah. Tuhannya orang Buddha namanya siapa? Gautama. Orang Yahudi juga punya Tuhan, saudara. Namanya siapa? Yahweh. Orang Yahudi percaya kepada Bapak Yahweh tetapi menolak Yesua. Orang yang bukan Kristen tidak percaya Yahweh, juga tidak percaya Yesua. Sedangkan orang Kristen percaya Yesua tetapi anti sama Bapak Yahweh. Padahal di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi jika ada tokoh agama yang memperkenalkan Tuhan yang benar yang adalah Allah atau sesembahan ilah bangsa lain, itu pasti salah, saudara. Itu pasti tidak benar. Firman Tuhan mengatakan Tuhan yang benar dikenal dalam diri Yesua. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah misi yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bila kita bersama dengan Bapa Yahweh. Untuk mengenal Yahweh, kita itu harus mengenal pribadi Yesua, saudara. Sebab seluruh kepribadian Yahweh itu berdiam pada Yesua HaMashiach, yaitu pada kemanusiaannya, saudara. Jadi jangan ngaku percaya kepada Yesua HaMashiach tetapi tidak percaya kepada Bapa Yahweh, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan, siapakah pendusta itu jika bukan dan yang menyangkal Yesua itu bukan Mesias? Inilah anti HaMashiach yang menyangkal Bapa dan Putra. Setiap orang yang menyangkal Putra, dia juga tidak memiliki Bapa. Orang yang mengaku Putra, dia juga yang memiliki Bapa. Inilah tandanya roh anti HaMashiach, yaitu mereka yang tidak percaya bahwa HaMashiach telah datang sebagai manusia. Itu misi yang kedua, saudara. Sekarang misi yang ketiga apa, saudara? Apa misi Yesua mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia? Menjadi juru selamat, saudara. Inilah topik yang saya sebut tadi, lahir untuk mati dan bangkit. Misi yang ketiga dari Yesua menjadi juru selamat, artinya dengan kelahiran Yesua, Yesua juga membawa misi kematian dan membawa misi kebangkitan, saudara. Jadi jika lahir untuk gagah-gagahan, kalau tidak mau disalib, maka Yesua bukan juru selamat, saudara. Mengapa Yesua disebut juru selamat? Mengapa Yesua disebut juru selamat, saudara? Ada yang tahu nggak? Kenapa, Oma? Dia mau menyelamatkan. Ya, karena ia menyelamatkan umatnya.
dari ketidaktaatannya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana Yesua menjadi sang juru selamat? Caranya bagaimana? Harus mati. Harus mati terlebih dahulu. Itulah sebabnya Yesua harus menjadi manusia. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Di situ dikatakan, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah misi Yesua, menyelamatkan umatnya dari ketidaktaatan umat manusia, saudara. Jadi misi yang impossible atau hal-hal yang mustahil yang harus dialami Yesua tidak hanya berhenti di Bethlehem, saudara. Saya ulangi, misi yang impossible atau hal-hal yang mustahil yang harus dialami Yesua tidak hanya berhenti di Bethlehem, saudara. Saat dia dielu-elukan kelahirannya, tetapi harus berlanjut sampai Golgota, mati untuk semua umat manusia, saudara. Di Golgota Yesua disalibkan demi menyelamatkan umat manusia, saudara. Jadi kita harus mengucap syukur, saudara. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Coba kita buka. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Di situ dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di atas kayu salib. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertekluk, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMasyiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Jadi jelas misi daripada Bapa Yahweh, misi yang impossible Tuhan yang harus dialami Yesua adalah lahir untuk mati dan untuk bangkit. Itulah sebabnya Tuhan Yesua kita sebut sebagai juru selamat, saudara. Juru selamat artinya dia yang sanggup menyelamatkan. Kalau saudara mau mencari keselamatan, mencari jalan keselamatan, satu ahlinya, saudara, yaitu siapa, saudara? Yesua. Siapa juru selamat saudara hari ini? Yesua. Hanya Yesua yang sanggup menyelamatkan. Kemudian arti lain juru selamat itu apa, saudara? Arti lain dari juru selamat itu apa? Penebus. 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 Benar, penebus. Atau Yesua, hanya dalam Yesua ada kepastian hidup. Hanya dalam Yesua ada kehidupan. Waktu saudara mati, saudara lahir kemudian saudara mati, saudara mau kemana? Tidak ada kepastian tanpa Tuhan Yesua. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang tadi dibaca, sebab Elohim demikian mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Tidak akan binasa. Ayat tersebut dikatakan tidak akan binasa. Itu bukan bicara karena kecelakaan mobil, bukan soal jatuh dari tangga atau jatuh dari mana saja. Bukan itu, saudara. Tidak binasa di sini artinya apa, saudara? Tidak mati
selama-lamanya, saudara. Dan ini bicara kehidupan, saudara. Setelah kita mati nanti, kehidupan lain yang akan kita alami nanti itu di dalam kekekalan, saudara. Sebab ada dua macam kekekalan di dalam kitab Daniel, saudara. Yang pertama apa? Kekekalan kemuliaan. Yang kedua, kekekalan kebinasaan, saudara. Bagaimana dengan kehidupan manusia, saudara? Manusia juga tidak berbeda dengan Tuhan Yeshua HaMashiach. Ada proses kelahiran untuk mati, kemudian dibangkitkan. Pada saat Yeshua nanti datang kedua kali, orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan. Dan sebagian akan masuk pada kekekalan kemuliaan, sebagian lagi akan masuk kepada kekekalan kehinaan, saudara. Sehingga orang akan menghadapi sebuah peristiwa yang penting, yaitu lahir, mati, dan dibangkitkan. Hidup kita ini di balik kematian akan masuk kepada kekekalan kemuliaan atau kekekalan kebinasaan, saudara. Jaminan kemuliaan hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan Yeshua. Tidak heran Yeshua mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Kok bisa hidup setelah mati, saudara? Kok bisa? Yeshua adalah kemungkinannya. Yeshua adalah kepastiannya. Amin, saudara. Amin. Bahwa kepastian hidup di balik kubur hanya ada di dalam Yeshua. Itu juga yang dikatakan bahwa kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yeshua. Walaupun saudara telah memperoleh janji keselamatan dan janji kehidupan yang kekal, namun saudara harus memperjuangkannya selama saudara masih hidup di muka bumi ini. Jangan mentang-mentang sudah ada jaminan keselamatan, kemudian saudara hidupnya seenak-enaknya. Tidak bisa, saudara. Tetapi saudara harus mempertahankan keselamatan itu sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, "Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar." Saudara, saudaraku yang terkasih, semua agama itu mengajarkan apa, saudara? Baik. Mengajarkan tentang kebaikan, saudara. Tetapi tidak ada satupun yang membawa masuk ke sorga, saudara. Termasuk agama Kristen sekalipun itu tidak menyelamatkan, saudara. Tapi yang membawa kita masuk ke sorga adalah iman kita kepada Yeshua. Apa artinya saudara beragama tetapi saudara tidak kenal dengan Tuhan Yeshua? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tetapi untuk bisa sampai kita menuju ke sorga, ada passwordnya, saudara. Ada passwordnya untuk kita masuk di dalam sorga, saudara. Wahyu 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama, di situ dikatakan, di dahinya ada nama Bapa dan nama anaknya. Siapa nama Bapanya? Ya. Nama anaknya kita tentu sudah tahu, yaitu Yeshua HaMashiach. Nama Bapanya siapa? Ya. Karena banyak orang Kristen tidak mengetahui nama pemilik sorga, nama Sang Pencipta langit
langit dan bumi. Siapa saudara? Yang Yahweh. Jadi untuk dapat kita masuk ke sorga, itu passwordnya apa saudara? Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau di kitab LAI itu di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya. Tetapi kalau dalam terbitan di ILT itu hanya ada nama bapaknya. Karena setelah kita sampai di surga, Yeshua dan Bapa Yahweh itu satu saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu terpisah dari Bapa Yahweh saudara. Kemuliaannya itu telah pudar saudara. Tetapi kemudian ada penghubung melalui Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa-jiwa kita yang terhilang. Tapi tidak hanya sampai di situ saja saudara. Tuhan yang adalah kasih, Dia tidak mau kehilangan manusia sebagai umat tebusannya. Karena Elohim, sekali lagi saya katakan, bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Bukan saja melalui kelahiran, bukan saja melalui kematian dan kebangkitan, tetapi lebih dari itu saudara. Lahir, mati, bangkit dan naik ke surga saudara. Ternyata kematian Yeshua itu bukan akhir dari segala-galanya saudara. Yeshua yang mati, kemudian Yeshua yang bangkit dari kubur, itu membuktikan bahwa Yeshua itu hidup. Yeshua itu adalah Elohim saudara. Yeshua itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan jika HaMashiach tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Tuhan Yeshua adalah pribadi yang telah mengalami hal-hal yang mustahil saudara. Penebusan dosa oleh satu orang, semua orang dibenarkan, dan itu mustahil saudara. Tetapi dalam Yeshua tidak ada yang mustahil saudara. Mengapa saudara? Karena Yeshua HaMashiach adalah Tuhan saudara. Tuhan Yeshua adalah juru selamat umat manusia. Hanya di dalamnya ada kepastian tentang kehidupan kita di balik kubur saudara. Tidak ada sesembahan-sesembahan lain dimanapun di muka bumi ini, dalam kitab manapun yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama di muka bumi ini, yang mengatakan tokoh agamanya itu bangkit saudara. Tidak ada satupun saudara. Hanya Tuhan Yeshua HaMashiach yang mati kemudian bangkit saudara. Dan karena Yeshua bangkit, Dia bisa mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Merinding saudara. Dan ada satu kelak nanti, pribadi yang hidup ini akan datang untuk kedua kalinya, dan Dia akan menghakimi semua orang. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak ada hukuman yang akan menimpanya saudara. Yeshua HaMashiach adalah model yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Itu berarti kita harus mengikuti jejaknya untuk kita bisa selamat saudara. Supaya kita bisa menjadi manusia yang serupa dengan gambar daripada Elohim saudara. Yeshua sudah melakukan bagiannya, tinggal saudara melakukan bagian saudara, yaitu percaya dan mengimani akan setiap janji daripada Bapa Yahweh saudara. Dengan Yeshua bangkit
itu memberikan suatu pengharapan yang baru untuk masa depan bagi setiap orang yang percaya, saudara. Amin, saudara. Amen. Jadi kita jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesua di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah pengharapan kehidupan kita. Dan ketika Dia datang nanti untuk kedua kali, Dia akan menjemput kita semua. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Haleluya. 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 Kuduslah Tuhan kami Yahweh. Haleluya. Haleluya. Kuduslah Tuhan kami Yahweh. Haleluya. Kudus, kudus, Engkau El Shaddai Maha Berkat. Berkati aku dengan firman-Mu selamanya. Kudus, Engkau El Jireh, penyediaku. Limpahi aku dengan janji-Mu, melimpah. Kudus, Engkau El Rafa, penyembuhku. Sembuhkan aku dengan bilur-Mu. Syukur, kudus, Yesus adalah anak domba. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Amin. Lambat, Pak. Sudah worship dikit baru masuk. Haleluya.